Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna tawil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengkaji tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 63-64. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah al-ayah. Dalam ayat 63-64 dari surah Al-Baqarah ini akan disampaikan beberapa isi kandungan. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel ketika mereka enggan untuk melaksanakan semua ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu. Kemudian yang ketiga, bukti kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka enggan kembali, berpaling kembali dari melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu. Allah pada saat itu tidak langsung memberikan azab pada mereka, justru Allah sangat bijaksana, terbuka untuk menerima taubat mereka ketika mereka mau bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur, dan ingatlah, idh akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian kalian, ahdakum, yaitu janji kalian, bil amali, untuk melaksanakan, bima, terhadap ajaran, fit taurati, yang ada di dalam kitab Taurat. Waqad, dan sungguh, rafa'na, kami telah mengangkatkan, fawqakum, di atas kalian, atura, gunung Tursina, al-jabala, yaitu gunung Tursina, iqtala'nahu, yang kami cabut, min aslihi, dari akarnya, alaikum, atas kalian, lamma abaitum, ketika kalian semuanya enggan, qabulaha, untuk menerima kitab Taurat itu. Wakulna, dan kami mengatakan, khudhu, ambillah, ma, apa saja, atainakum, yang telah kami berikan, bikuwatin, dengan kuat, bijiddin, dengan serius, wajtihadin, dan bersungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semuanya, ma, apa saja, bihi, yang ada di dalamnya, bil amali, dengan cara melaksanakan, bihi, terhadap ajaran yang ada di dalamnya, la'allakum, niscaya kalian semuanya, tattaquna, menjaga diri, annaro, dari api neraka, awil ma'asiyah, atau dari maksiat-maksiat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian semuanya berpaling, a'radtum, atau berpaling, mim ba'di dzalika, setelah hal itu, al-mitsaqi anit ta'ati, dari perjanjian untuk melaksanakan ketaatan, falaula, maka seandainya tidak ada, fadlullahi, karunia Allah, alaikum, atas kalian, warahmatuhu, dan kasih sayangnya, lakum, pada kalian, bitaubati, dengan cara menerima taubat, au takhiril adabi, atau dengan cara mengakhirkan azab, lakumtum, maka pasti ada kalian semuanya, minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi, al-halikina, yaitu orang-orang yang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat yang ke-60, Allah memberikan karunia, rizki, kenikmatan kepada Bani Israel yang bersifat jasmani, yaitu dengan cara mengeluarkan air dari batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa dengan media tongkat. Kemudian hilanglah rasa dahaga yang melanda kaum Bani Israel pada saat itu. Nah, pada ayat 63 ini menceritakan tentang kenikmatan yang bersifat rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menurunkan Taurat untuk dilaksanakan, diamalkan oleh mereka. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam Taurat,
kemudian mereka enggan, tidak mau, maka Allah pada saat itu memberikan peringatan. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Pada saat itu ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dan kaum Bani Israel diperintahkan untuk bersujud sebagai ungkapan atau ekspresi rasa syukur, kemudian untuk melaksanakan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu, tetapi faktanya mereka justru enggan. Pada saat itulah Allah menakut-nakuti, memperingatkan dengan cara mengangkat gunung Tursina. Awas, kalau kalian tidak mau melaksanakan kitab Taurat, nih gunung Tursina aku lemparkan kepada kalian. Nah, dengan cara peringatan itu, maka mereka kaum Bani Israel menerima dengan kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa untuk mereka itu. Kemudian kata Allah, khudzu ma atainakum. Sekarang laksanakanlah semua ajaran yang telah kami berikan kepada kalian yang ada di dalam kitab Taurat itu dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Wadhkuru ma fihi. Maka ingatlah, artinya amalkan, baca, kemudian hayati, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. La'allakum tattaqun, maka pasti kalian bisa menjaga atau terjaga dan kalian akan terbebas dari maksiat-maksiat. Nah, jadi pada intinya ketika kita melaksanakan ajaran kitab, termasuk kaum Bani Israel, ketika mereka melaksanakan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, itu artinya mereka menyayangi diri mereka sendiri, karena manfaatnya, keselamatannya akan kembali kepada mereka. Dalam perkembangannya, kemudian mereka berpaling kembali, artinya enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu. Tapi Allah sangat bijaksana, Allah sangat kasih sayang kepada mereka. Mereka tidak langsung diazab, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditangguhkan. Dan Allah akan menerima tobat kepada siapa saja di antara mereka yang ingin kembali kepada Allah. Nah, paling tidak teman-teman, dari dua ayat ini kita bisa menangkap pesan. Yang pertama, ajaran agama itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri dengan cara melaksanakan ajaran tersebut itu secara totalitas. Kemudian yang kedua, yakinilah ajaran yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah kebutuhan, artinya manfaatnya akan kembali kepada kita. Tidak perlu Allah misalnya memberikan peringatan seperti halnya Allah memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel, gunung Tursina diangkatkan untuk dilemparkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Allah itu maha bijaksana, Allah itu sangat kasih sayang kepada kita, maka siapapun kita, dimanapun kita, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu bisa melaksanakan ajaran agama ini, dan kehilapan kita, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.